Jumpa lagi di channel Smart Edu. Pada video yang lalu kita sudah belajar jenis kredit RL non-modus dan RL yang diberi jangka waktu atau RL bertenor. Sama-sama untuk kredit modal kerja dengan jangka waktu 1 tahun, tetapi untuk RL bertenor, meskipun penarikan pemakaian dana katakan hanya 3-4 bulan tergantung siklus usaha debitur, jangka waktu kredit tetap sama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara debitur dengan bank. Pada video kali ini kita akan belajar jenis kredit RL dengan underlying dan fixed loan. Namun sebelumnya mohon support terlebih dahulu dari teman-teman dengan melakukan like dan subscribe terlebih dahulu atas channel saya ini. Terima kasih. Revolving loan atau RL dengan underlying adalah fasilitas modal kerja yang penarikannya dapat dilakukan sekali atau lebih dari sekali dengan menggunakan media dari internal bank itu sendiri, surat aksep dan surat permohonan penarikan kredit. Juga disyaratkan dokumen underlying tambahan. Karakteristiknya, yang pertama seperti yang tadi disampaikan, penarikan mensyaratkan dokumen underlying tambahan ya, seperti purchase order, invoice, surat perintah kerja atau surat kontrak, ada kontraktor, dan juga letter of credit. Contoh-contoh usaha yang seperti ini adalah distributor, kontraktor, eksportir. Jadi kalau usaha-usaha yang memang tidak dapat disyaratkan underlying tambahan ini, ya tidak sesuai kalau diberikan RL dengan underlying. Contoh seperti usaha laundry, kan nggak ada tuh PO-nya, invoice, surat kontrak kan tidak ada ya. Atau usaha-usaha di mana suppliernya banyak, konsumennya juga banyak, tidak bisa disyaratkan atau diberi fasilitas RL dengan underlying ini. Tenor pemakaian sesuai siklus operasi dari usaha nasabah ya, sesuai operating cycle-nya. Setiap usaha itu memiliki operating cycle yang berbeda-beda, jenis usahanya berbeda, yang umumnya siklus operasinya berbeda. Kita nanti akan belajar lebih dalam mengenai operating cycle ini pada waktu belajar cara menghitung kebutuhan modal kerja. Nah, pembayaran dari bowir atau pemberi kerja atau pemilik proyek atau konsumen debitur diusahakan masuk escrow account. Apa itu escrow account? Escrow account adalah rekening penampungan untuk pembayaran dari pelanggan-pelanggan debitur atau dari pemberi kerja debitur jika kontraktor, dan dari pembayaran-pembayaran tersebut untuk pelunasan kredit yang dipakai. Misalnya operating cycle-nya 3 bulan, ada spare 4 bulan, nah diberi RL bertenor jangka waktu 4 bulan, dan nanti pada saat penarikan menggunakan underlying yang disyaratkan, pelunasan sesuai tenor jangka waktu yang sudah disepakati, yaitu 3 atau 4 bulan tersebut. Ya, contohnya dalam hal ini, misalnya ini RL dengan underlying 10 miliar misalnya diberikan ke nasabah A. Jadi nasabah A, contoh kata adalah seorang kontraktor, dia dapat menarik 10 miliar ini sepanjang memang ada surat kontraknya, ada SPK misalnya ya, yang disyaratkan. Misalnya dia menarik, setelah kredit disetujui dia menarik 2 miliar misalnya, lalu syarat pencairannya SPK atau surat kontrak. Kemudian dengan siklus operasinya katakan sudah dihitung 4 bulan tuh, lalu udah dikasih spare sehingga dikasih tenor RL-nya 5 bulan. Maka 5 bulan kemudian
Bowir pemberi kerja akan membayar ke escrow account debitur yang sudah dicantumkan di dalam SPK atau surat kontrak tersebut. Dicantumkan banknya, nomor rekeningnya, dan pembayarannya masuk ke rekening escrow nanti digunakan untuk melunasi kredit yang ditarik yang sebesar 2 miliar tadi. Debitur masih dapat terus menarik pinjamannya asal tidak melebihi limit yang diberikan, yaitu 10 miliar ini. Nah, pinjaman ini relatif lebih nyaman buat bank karena pemakaian kreditnya itu jelas dan pelunasan juga lebih jelas, yaitu dari pemberi kerja atau dari pelanggan debitur. Karena itu biasanya fasilitas revolving loan ini digunakan untuk menskema pembiayaan kredit. Nah, nanti ada suatu sesi kita akan belajar bagaimana menskema suatu pembiayaan kredit. Kira-kira seperti ini RL dengan underlying, dengan contoh tenor pemakaian, katakan ini jangka waktunya 4 bulan. Kalau memang siklus operasinya 4 bulan, ya biasanya di-spare lah 5 bulan. Karena kelemahan dari, bukan kelemahan, tapi pemberian tenor ini memang harus hati-hati teman-teman. Karena sudah diberi tenor 4 bulan, ternyata karena prosesnya memang ada prosesnya, ada secara administrasi dan ada internal dari pemberi kerja, proses di internal mereka, sehingga akhirnya pembayarannya ternyata 5 bulan, bisa terjadi mismatch, yaitu kredit sudah jatuh tempo tetapi debitur belum mendapat pembayarannya. Nah, itulah kira-kira untuk revolving loan. Sedangkan untuk fixed loan, ini fasilitas kredit modal kerja juga, tetapi jangka waktu penggunaannya sudah diatur, biasanya minimal 1 tahun sampai 5 tahun, dan cara pembayarannya dengan cara dicicil atau diangsur. Jadi mirip-mirip kredit investasi, cuman kalau kredit investasi itu biasanya memang untuk keperluan investasi seperti membangun pabrik, membeli mesin, ya, membeli kantor, dan lain-lain. Tapi kalau ini untuk kebutuhan modal kerja, jadi karakteristiknya kurang lebih jangka waktunya biasanya memang maksimal 5 tahun, tadi sudah diuraikan. Jumlah yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali, ya kalau enggak kapan selesainya. Pembiayaan terstruktur sesuai kebutuhan debitur, ya sudah dihitung kebutuhannya seberapa. Nah, ini memang untuk modal kerja permanen atau corporate trading asset, ya, karena biasanya ya kan usaha itu selama usaha berjalan tentunya piutang dan persediaan akan selalu ada, ini yang disebut sebagai corporate trading asset. Nah, sebagai contoh misalnya debitur toko besi membuka cabang baru, ya tadi, kemudian membutuhkan dana 5 miliar untuk pembelian stok atau inventorinya. Kemudian bank membiayai 3,5 atau 4 miliar dengan jangka waktu 5 tahun dan diangsur, ya, karena toko besi ini kan selalu ada inventorinya selama usahanya berdiri. Stoknya otomatis selalu ada, ya, core trading asetnya selalu ada, ya. Cocok untuk pembiayaan seperti itu. Atau memang dalam praktiknya ada debitur-debitur yang memang minta modal kerja namun dengan cara pembayaran yang diangsur. Ya bagi bank sih ini tergantung risk appetite banknya, tetapi sebetulnya dari sisi risiko ya mengurangi risiko juga, karena kewajiban debitur atau outstanding kreditnya lama-lama kan mengecil dengan perjalanan waktu karena diangsur. Ya kurang lebih seperti itu untuk RL dengan underlying dan fixed loan. Pada sesi selanjutnya kita akan melihat coba apa risiko-risikonya dan bagaimana menghitung bunganya. Kita juga nanti akan belajar untuk jenis fasilitas kredit term loan atau kredit berjangka. Terima kasih.